Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ya. Kalau ada selain silakan. Waalaikumsalam. Iya. Ada seorang istri, dia dicerai sama suaminya. Iya. Suaminya ini dia fajir, tak mabuk, tak sholat. Iya. Terus istri ini habis masa iddahnya yang mau dilamar sama pria lain yang taat dan bilang tadi. Iya. Nah, kira-kira menurut sunnah itu mana yang harus diambil sama istri? Dan saya talak istri 3 sekaligus. Talak istri 3 sekaligus ya. Talak 3 sekaligus, oke. Ya. Talak 3 sekaligus. Iya. Ya, bagaimana ya? Oke. Cukup dulu, nanti kalau ada waktu nanti kita sambung. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita semua pernah berbuat dosa, jelasnya. Ada yang berbuat dosa besar dan ada yang hanya dosa kecil. Semua manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa kecil. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Walaupun bisa jadi ada orang yang sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar. Bisa jadi. Kenapa? Karena bahkan dosa besar sekalipun terkadang dikerjakan oleh hampir semua manusia. Manusia mana yang tidak pernah berbohong misalnya? Bohong dosa besar. Manusia mana yang barangkali tidak pernah ghibah? Kadang-kadang tidak sadar orang menggibahi orang lain. Ghibah dosa besar. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, semua kita pendosa. Oleh karena itu, taubat setiap hari itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar setiap hari 100 kali setiap hari. Namun taubat yang paling baik adalah taubat nasuha. Taubat nasuha namanya. Taubat yang disertai dengan janji tidak akan mengulanginya, disertai dengan penyesalan, berhenti melakukannya, ikhlas lillahi ta'ala bertaubat. Sekali lagi, inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka inilah orang-orang yang diganti keburukannya dengan kebaikan. Melakukan keburukan ternyata bukan dosa yang dia lihat, tapi ternyata sudah diganti jadi pahala. Kenapa? Karena mereka selalu menyesali perbuatan dosa tersebut dan berjanji dan menepati janjinya tidak mengulanginya. Jadi kalau berbicara tentang taubat, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali rahimahullah hafizahullah ta'ala membuat kitab namanya Kitabut Taubah, kitab yang berbicara tentang taubat. Beliau menyimpulkan ternyata taubat itu adalah keseluruhan agama.
Bagaimana bisa seperti itu? Beliau menyimpulkan bahwasanya orang yang taubatun nasuha adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taubatan nasuha, orang yang setiap hari berdoa, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya, ikhlas lillahi ta'ala, mencoba mengganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Apa itu bukan agama secara keseluruhan? Menjadi soleh dengan taubat, itu adalah agama secara keseluruhan. Taubat itu mestinya memang setiap saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW dalam majlis, terkadang kalau dihitung oleh para sahabat bisa lebih dari 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum di akhir majelis, beliau menutup dengan doa kafaratul masjid yang isinya istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW sudah dijanjikan ampunan, maksum, terlindungi dari kesalahan. Ampunan yang mana yang dicari oleh Rasulullah SAW? Kalau sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dilindungi oleh Allah dari kesalahan-kesalahan, sudah dapat minta lagi. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kalau tidak karena keutamaan istighfar, keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Rasulullah SAW tidak akan melakukan, karena beliau sudah dijamin. Tapi karena ini adalah agama secara keseluruhan, taubat dan istighfar adalah sesuatu yang sangat penting. Maka Rasulullah SAW selalu mengulang-ulangnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bandingkan dengan kita sekarang. Istighfar sedikit, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kalau sadar itu sebuah dosa. Padahal Rasulullah SAW makhluk yang tidak punya dosa, dilindungi dari kesalahan, bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Jadi apapun dosa kita, apapun yang pernah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu ampun jika kita memohon ampun. Siapapun kita, sehina apapun kita, Allah Subhanahu wa taala akan tetap merahmati kita jika kita memohon ampun dan rahmat-Nya. Kita adzan dulu. Ya. Kita silakan kan Ustaz melanjutkan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'du. Seorang istri dicerai, suaminya pendosa, disebut sebagai fajir, pendosa. Itu kalau orang tersebut melakukan dosa besar, seperti misalnya pemabuk, itu jelas fajir, pendosa, dosa besar. Pezina, pelaku dosa-dosa besar dan berkali-kali disebut sebagai fajir. Apalagi kalau melakukan dosa terang-terangan,
pakai cerita lagi. Orang yang seperti ini la hurmatalah, sudah tidak punya kehormatan lagi dalam agama Islam. Tidak bisa dijadikan saksi, saksinya persaksiannya ditolak. Bahkan kalau kita bicarakan enteng-enteng saja, tidak ada ghibah untuk orang yang seperti ini. Tidak punya kehormatan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau sang istri sudah habis masa iddahnya dilamar oleh orang yang soleh, mantan suaminya yang fajir, pendosa, dosa besar juga ikut melamar kembali, mana yang lebih utama diterima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika ada orang yang datang, kalian ridho agamanya karena dia orang soleh, kalian ridho akhlaknya karena baik, nikahkan dia dengan anak kalian, dengan putri kalian. Jadi jelas ukurannya. Yang dipilih tentu saja orang yang soleh, bukan pendosa, bukan orang fajir. Apa yang diharapkan dari fajir, pendosa, dosa besar? Bisakah dia membimbing rumah tangganya, membimbing anak-anaknya? Bisakah dia menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka sesuai dengan perintah Allah, padahal dia pendosa dosa besar? Waliyadzubillah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hidup kita di dunia ini sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya miskin seseorang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jika demikian adanya, perhatian utama kita mestinya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kita utamakan adalah agama, bukan harta benda, akhlak, bukan kedudukan. Karena dengan cara seperti ini rumah tangga, keluarga kita, anak-anak kita akan selamat dunia dan akhirat. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti rumah tangga yang sudah berjalan kekurangan nilai agama dan nilai akhlak mesti harus dipisah dan sebagainya, tidak. Tapi mari ajak mereka supaya mereka bisa kembali menitik beratkan kehidupan di dunia ini sebagai ladang untuk akhirat kelak. Bahwasanya agama ini, firman Allah dan sabda Rasulullah SAW bisa memperbaiki kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat. Atau kalau kita balik, bisa memperbaiki kehidupan akhirat yang jauh lebih mahal, apalagi kehidupan dunia yang sekadar berapa puluh tahun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, masyarakat kita semakin hari dari sudut pandang tertentu kita lihat semakin baik. Dulu sedikit yang berjilbab, sekarang Masya Allah luar biasa banyak. Dulu pengajian jarang, sekarang Masya Allah pengajian banyak. Tapi dari sisi-sisi yang lain juga kita melihat sifat materialis di tengah masyarakat kita ini juga semakin berkembang. Yang menjadi patokan adalah harta benda. Padahal kebahagiaan dunia dan akhirat ada di dalam hati kita, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam takwa, dalam menjalankan firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Pertanyaan terakhir tentang talak 3 kali. Para ulama berselisih pendapat tentang talak 3 kali.
apakah mengucapkan talak 3 kali itu haram atau boleh? Ini dulu yang dibicarakan, boleh atau tidak boleh. Imam Asy-Syafi'i berkata boleh, tidak berdosa ngucapin talak 3 kali, boleh, silakan. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad menurut pendapat terakhir beliau berkata bahwasanya mengucapkan talak 3 kali sekaligus itu haram, berdosa yang mengucapkan. Sekarang tentang apakah talak ketika diucapkan 3 kali sekaligus, seperti ucapan saya, talak kamu 3 kali sekaligus, apakah ucapan seperti ini berlaku atau tidak? Imam Syafi'i berkata berlaku, Imam Malik berkata berlaku, Imam Abu Hanifah berkata berlaku, Imam Ahmad berkata berlaku. Jumhur ulama berkata kalau ada laki-laki mengucapkan saya talak kamu 3 kali sekaligus, jatuh talak 1, 2, 3 sekaligus. Kecuali ada sebagian ulama, di antaranya madhab Al-Zahiri, kurang tenar madhabnya, tapi banyak madhab yang kurang tenar memang. Salah satunya Al-Zahiri, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, dan pendapat sebagian ulama-ulama kontemporer zaman sekarang melihat keadaan dan sebagainya, berpendapat bahwasanya mengucapkan talak 3 kali hukumnya haram, dan sekaligus ucapan tersebut tidak dianggap, hanya dianggap jatuh 1 kali saja. Mereka beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan, talak itu 2 kali diucapkan, boleh rujuk, kemudian yang ketiga tidak boleh lagi rujuk. Allah memisahkan antara 3 talak ini memang supaya ada kesempatan, jangan digabung. Kalau digabung tidak sah penggabungan, begitu kata mereka. Kemudian pendapat para tabi'in kebanyakan demikian, Tawus dan sebagainya, semua rata-rata berpendapat bahwasanya talak 3 kali sekaligus jatuhnya hanya sekali saja. Kemudian melihat keadaan sekarang, betapa banyak suami-suami yang setelah mengucapkan talak 3 kali nyesel, bahkan mencari cara dengan cara Cina buta apa namanya, mencari-cari supaya menghalalkan apa yang sudah jatuh. Waliyadzubillah. Karena kebanyakan talak zaman sekarang ini, makanya yang cocok kata sebagian para ulama, ya sudahlah, yang talak 3 kali sekaligus jatuh sekali saja, sesuai dengan hikmah yang sekarang ini sedang kita hadapi, keadaan yang sedang kita hadapi sekarang. Wallahu ta'ala alam. Demikian perselisihan para ulama dalam masalah ini. Keputusan kalau ada yang terjadi demikian bukan di tengah pengajian, akan tetapi di tangan qadhi atau di pengadilan agama. Ya, kalau saya tidak bisa memutuskan ada kasus A, B, talak 3 kali, tidak bisa saya menyatakan wah ini jatuh sekali, jatuh 3 kali, tidak. Yang berhak memutuskan di negeri ini adalah pengadilan. Demikian, semoga apa yang kita baca pada malam hari ini adalah kebaikan yang bisa mengantarkan kita pada kebaikan berikutnya. Semoga pahala-pahala kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak menjadi tabungan di akhirat kita, memberatkan timbangan kita, sehingga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.